Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ajis dengan NIM 250100054. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus pada mata kuliah Landasan Pendidikan dengan judul Strategi Pengelolaan Pendidikan, Pendidikan Karakter, dan Pengelolaan Peserta Didik. Eh, dalam presentasi ini terdapat 3 studi kasus yang membahas bagaimana sekolah dapat meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan, membentuk karakter peserta didik, serta memberikan pendampingan kepada peserta didik yang mengalami berbagai masalahnya. Semoga presentasi ini dapat membantu wawasan kita mengenai pentingnya pengelolaan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Slide selanjutnya. eh, Selanjutnya, strategi pengelolaan pendidikan. Studi kasus pertama membahas tentang sekolah swasta yang mengalami penurunan jumlah pendaftaran siswa setiap tahunnya. Setelah dianalisis, penyebab utamanya adalah masyarakat meningkat bahwa sekolah tersebut belum mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu pertimbangan utama orang tua dalam memilih sekolah. Saat ini masyarakat tidak hanya melihat fasilitas atau nilai akademik saja, tapi juga melihat apakah sekolah mampu membantu peserta didik mengembangkan potensi yang dimilikinya. Karena itu, pengelolaan pendidikan harus berpotensi pada peningkatan mutu layanan. Sekolah tidak cukup hanya menjalankan administrasinya, tetapi juga harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta harap orang tua. Dengan kata lain, fokus pengelolaan pendidikan harus bergeser dari sekadar pengelolaan kegiatan sekolah menjadi pengelola proses yang mampu mengembangkan potensi setiap peserta didik. Terus di slide selanjutnya, grand strategi pengelolaan pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat 5 strategi yang dapat diterapkan sekolah. Strategi pertama adalah pemetaan bakat dan minat peserta didik. Tujuannya agar sekolah mengetahui potensi setiap peserta didik sejak awal sehingga dapat memberikan pembinaan yang sesuai. Strategi kedua adalah pengelolaan program belajar. Kurikulum dan kegiatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik agar proses belajar menjadi lebih efektif dan bermakna. Strategi kedua yaitu optimalisasi layanan bimbingan dan konseling. Guru BK memiliki peran penting dalam memberikan pendamping kepada peserta didik baik dalam bidang akademik, pribadi, sosial maupun karir. Strategi keempat adalah meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan mengembangkan secara berkala. Guru yang kompeten akan mampu memberikan pembelajaran yang lebih berkualitas. Kemudian strategi yang terakhir adalah membangun kemitraan dengan orang tua. Komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua akan membantu memantau perkembangan peserta didik sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara bersama-sama. Terus di slide selanjutnya, pendidikan karakter dan anti korupsi. Studi kasus kedua membahas budaya menyontek yang dibiarkan oleh guru. Budaya menyontek merupakan perilaku yang bertentangan dengan tujuan pendidikan. Pendidikan bukan hanya mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, sekolah harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas. Nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya ditulis dalam tata tertib sekolah, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga sekolah. Guru Guru juga harus menjadi teladan sehingga peserta didik terbiasa bersikap jujur dalam belajar maupun saat mengikuti ujian.
Selanjutnya, eh, program intervensi. Untuk mengatasi budaya menyontek, diperlukan program intervensi yang melibatkan seluruh pihak di sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, guru BK, wali kelas, dan orang tua. Program pertama adalah membuat aturan ujian yang jelas serta diterapkan secara konsisten. Program kedua yaitu memberikan pendidikan karakter secara berkelanjutan agar peserta didik memahami pentingnya kejujuran. Program ketiga adalah melakukan pengawasan ujian secara objektif sehingga semua peserta didik dapat memperlakukan yang adil. Kemudian, program terakhir adalah melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah program yang telah dilaksanakan sudah berjalan dengan baik atau masih perlu perbaiki. Terus selanjutnya, eh, pengelolaan peserta didik. Studi kasus terakhir membahas peserta didik yang mengalami rasa insecure, menarik diri dari lingkungan pergaulan, dan tidak mengikuti kegiatan sekolah. Kondisi tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai kemalasan atau kurangnya motivasi belajar. Bisa jadi peserta didik sedang menghadapi masalah pribadi yang memerlukan perhatian. Karena itu, sekolah perlu memberikan pendampingan secara personal melalui komunikasi yang terbuka dan bimbingan yang berkelanjutan. Guru BK bersama guru mata pelajaran memiliki peran untuk membantu peserta didik menemukan kembali rasa dirinya sehingga kemampuan ikut kegiatan belajar dan lebih baik. Ini kesimpulan. Berdasarkan 3 studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebersihan sekolah tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tapi juga dari mutu pengelolaan pendidikan, membentuk karakter dan kemampuan sekolah dalam mengembangkan potensi peserta didik. Mutu pengelolaan diwujudkan melalui layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan harapan orang tua. Pembentukan karakter dilakukan dengan membiasakan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dan integritas dalam kehidupan sekolah. Sedangkan pengembangan potensi peserta didik dilakukan melalui pendamping yang berpusat pada kebutuhan masing-masing peserta didik. Oleh karena itu, seluruh warga sekolah harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bermutu, berkarakter, dan mendukung perkembangan setiap peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi pengelolaan pendidikan karakter dan pengelolaan peserta didik. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita sebagai pentingnya pengelolaan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.